Selamat pagi, saya adalah Esther Yosi Melaning dari SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Ini adalah kartu ujian saya. Uji kinerja ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Koba dengan siswa-siswi kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran. Mohon doa dan restunya ya, agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Ya. Jadi pada hari ini kita harus mengucapkan banyak-banyak syukur ya Nak ya, karena dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa datang ke sekolah seperti biasa. Dan juga pada hari ini Ibu lihat cuaca kita juga cerah. Jadi semoga sampai akhir pembelajaran nanti cuaca kita juga tetap cerah sehingga kita menjadi lebih semangat untuk apa? Belajar. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita mulai dengan doa. Ibu minta kedua kelas satu untuk minggu kedua. Silakan ya. Karena teman-teman belum bisa mulai kegiatan pada pagi hari ini, nanti kita berdoa untuk mulai kegiatan ini. Berdoa. Terima kasih Pak Tur sudah memimpin kita dengan doa. Coba kalian perhatikan dulu kebersihan lingkungan kita. Kalau masih ada sampah, tolong dikeluarkan dulu agar pembelajaran kita tidak terganggu. Ya, silakan Lisa. Untuk memulainya, Ibu akan langsung dulu ya Nak. Iya, Bu. Jika Desi, David, Erik, Arthur, Francisco, izin, Arda, Linda, Marino, lagi semua Marino nih. Izin. Sakit Bu. Oh sakit, tadi suara sakitnya ya Ica. Oke. Tio, Nika, Putra, Ronald, Rika, Cheryl, Selena, Yuri, Eca, Tina, Imam, Denny, Mustafa. Minggu kemarin kita sudah mempelajari Nak ya tentang beberapa macam bukti transaksi yang ada pada transaksi pembelian maupun transaksi penjualan. Terutama di transaksi pembelian itu ada nota kontan, apalagi kwitansi, ada nanti faktur pembelian, ada nota debit, ada nota kredit. Dari bukti transaksi tadi, itu gunanya adalah untuk menguatkan kita sebagai pelaku apabila terjadi suatu transaksi. Namanya juga sudah bukti, berarti sebagai alat untuk pembuktian ya. Kalau terjadi di suatu saat terjadi masalah ataupun untuk sebagai informasi-informasi pihak-pihak yang membutuhkan adanya suatu transaksi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada minggu ini masih sama seperti minggu kemarin, diambil dari KD.4 yaitu menganalisis dokumen transaksi pembelian. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu adalah setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian mampu menganalisis dokumen transaksi pembelian di gudang. Setelah mampu menganalisis, kalian bisa atau mampu
membuat bukti penerimaan barang dan kartu persediaan. Menyangkut dengan gudang, gudang itu biasanya adalah tempat penyimpanan barang, persediaan barang ya. Pasti ada barang datang dan barang keluar. Ada barang datang, itu bagian gudang harus melakukan penerimaan barang. Di sini siapa yang sudah pernah menerima barang? Kalian kan suka nih beli di online. Di online, terus nanti barang dikirimkan oleh setelah melakukan pembayaran, barang dikirimkan oleh pihak lain. Siapa yang sudah pernah terima barang? Ika, sudah pernah ya? Pada saat terima barang, kira-kira apa yang mau lakukan? COD. Berarti kalau COD itu barang datang, kita merasa cocok, baru kita bayar. Pada saat ini kurir datang mengantar barang, baik itu barangnya COD ataupun barang kita tinggal terima, itu yang apa ngapain aja nih kan? Tangan. Apa yang mau tangan ini? Surat terima barang. Dibaca enggak suratnya? Apa asal tanda tangan? Dibaca kan? Dibaca paling tidak isinya sesuai atau tidak dengan apa yang kamu bisa. Menjadi cakupan materi kita pada minggu ini itu adalah nanti kita tentang dokumen transaksi pembelian barang pada saat barang sampai di gudang, yaitu nanti kita membuat surat tanda terima barang dan setelah itu memasukkan barang tadi ke dalam kartu persediaan barang. Adapun yang menjadi kegiatan kita pada hari ini, nanti setelah ini Ibu berikan waktu kalian kesempatan untuk membaca materi. Setelah itu kita masuk ke forum diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok kalian, nanti kalian akan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Setelah itu baru kita tutup. Jadi ruang untuk materi kita hanya cukup sampai dokumen transaksi pembelian di dalam gudang yang mencakup bukti penerimaan barang sama kartu persediaan. Untuk kegiatan selanjutnya itu nanti kita kerja kelompok. Kelompoknya kita bagi kelas ini menjadi 5 kelompok, jadi tidak terlalu besar kelompoknya, di mana anggotanya sama seperti minggu kemarin. Jadi kan kalau minggu kemarin kalian sudah tahu nih kelompoknya siapa saja, kira-kira teman-temannya mana yang bisa diajak kerjasama. Kalian kan sudah lebih enak kalau memakai kelompok yang lama. Jadi nanti itulah kegiatan kita pada hari ini, ya. Kita akan mengadakan diskusi kelompok. Bukunya kita membaca materi dulu. Materi tolong baca buka halaman 76. Silakan baca dulu materinya sebentar. Tentang dokumen transaksi pembelian. Ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Bagaimana Selena? Tentang apa data sampai di gudang, dokumen apa yang harus disiapkan, dokumen apa saja yang harus disiapkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi saya bertanya ya, setelah barang sampai di gudang, kira-kira dokumen apa saja yang harus dipersiapkan, dan mungkin dijelaskan apa saja yang harus kita lakukan ya sebagai bagian bagian gudang. Jadi untuk menjawab pertanyaan kalian yang tadi, ada baiknya ini Ibu ada satu tayangan tentang suatu grosir. Ini di mana grosir ini memiliki banyak sekali jenis barang. Ibu minta tadi diminta kalian untuk mengamati tayangan ini agar menambah membuka pikiran kalian seperti apa sih tentang barang yang ada di gudang sehubungan dengan pertanyaan dari Selena. Cara membaginya dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama, kita mulai dulu dari barang yang paling laris di toko sembako atau di toko keuntungan. Apa itu kategori yang pertama? Kategori yang pertama yaitu
kategori rokok. Itu kategori rokok kita tempatkan di kategori yang pertama karena itu produk atau barang yang paling menarik atau paling laku terjual. Banyak sekali jenis-jenis produk dari kategori rokok ini. Silakan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan konsumen dari wilayah masing-masing. Setiap wilayah tentunya berbeda-beda jenis rokok yang laku atau yang lain. Yang kedua yaitu kategori sembako. Sembako saya bagi dalam dua kategori, yaitu sembako 1 dan sembako 2. Sembako 1 produknya yaitu seperti minyak curah, kemudian gula, terigu, tapioka, sama telur ayam. Itu saya masukkan dalam kategori sembako 1. Tayangan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Ini usaha apa nih? Contohnya nih yang kita tayangkan? Sembako. Bahan? Sembako. Dia bergerak di bahan sembako ya. Toko grosir. Toko grosir bergerak di bahan sembako. Di sini barang-barangnya diapain, Nak? Kelompokan. Barang-barang dikelompokkan. Jadi ternyata bagian gudang itu barang-barang dikelompokkan. Jadi kalau toko sembako kan barang-barang sudah dikelompokkan, juga pada usaha-usaha besar lainnya yang memiliki persediaan barang di gudang, pasti barang-barang itu akan dikelompokkan. Untuk masuk kepada diskusi kita, tadi ini belum terjawab ya pertanyaan dari Serena. Kira-kira apa yang dilakukan oleh bagian gudang pada saat barang datang? Itulah yang menjadi diskusi kita untuk pagi ini dulu. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi di LKPD. Ibu minta kalian untuk duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Mana yang bisa menjawab pertanyaan Selena kelompok berapa? Silakan. Ya, silakan. Pertama sekali pada saat melakukan kamu setelah kondisi banyak kebutuhan Indonesia lalu juga mau bisa mendapatkan bantuan. Jadi pertama kali barang datang, kita cek dulu. Contoh ketiga, baru kita. Ada lagi pendapat yang lain? Tiga. Di sini Bapak memberikan penguatan tentang materi dokumen transaksi juga ya. Sehubungan tadi dengan jawaban dari Rina dan Ika, ini akan menjelaskan untuk lebih detailnya tentang apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan penerimaan barang juga. Kita flashback sebentar ya. Transaksi itu terjadi dua. Ada dua ya, transaksi internal dan transaksi eksternal. Nah, pada transaksi eksternal itu terjadi pada dengan pihak luar ya. Kalau internal itu pihak di dalam perusahaan itu sendiri. Eksternal. Salah satu transaksi eksternal yang sering kita jumpai adalah perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak konsumen. Jadi kita hanya menjual barang, tidak memproduksi barang. Pada perusahaan dagang, salah satu kunci utama adalah adanya persediaan barang yang akan dijual. Kenapa harus ada persediaan? Karena seperti kita berdagang lah ya, apabila ada pembeli yang datang, ternyata barang yang kita jual tidak ada, atau persediaan kita kosong,
maka si konsumen tadi, pelanggan tadi takutnya akan pindah ke toko lain, ke perusahaan dagang. Konsumen akan mencari apa yang dibutuhkan secara cepat. Pada perusahaan dagang di sini terdapat adalah berperan adalah bagian gudang sebagai penyedia barang dagangan. Pada alurnya untuk transaksi pembelian barang dagangan itu dimulai dengan adanya permintaan barang dari gudang, karena dialah yang mengetahui bagaimana ada atau tidaknya barang di dalam gudang. Permintaan gudang ini dilanjuti dengan adanya surat permintaan barang kepada bagian pembelian. Misalnya yang ini, itu ayatnya toko sembako, toko grosir besar. Terus bagian gudang ibu akan bilang, waiter, ini barang persediaan kita sudah habis. Dia akan bagian gudang akan melaporkan kepada bagian pembelian untuk melakukan pembelian barang dagangan. Masuk ke surat permintaan barang. Setelah surat permintaan barang, ada barang, ada yang barang, biasanya apa nih? Yang sering kalian lakukan. Apa keuntungan COD? Mana ya? Ya, keuntungannya COD. Kenapa kok kalian bikin COD daripada yang transfer baru kirim? Dari uang. Dari uang. Terus transaksi. Ini barang diantar masuk ke dalam gudang, baru sampai di depan gudang si pembeli. Apakah yang terjadi selanjutnya? Ini adalah contoh barang itu datang. Kalau namanya perusahaan dagang, apalagi sudah grosir besar, supplier untuk satu wilayah, kabupaten atau provinsi, dia pengiriman barang itu berbentuk dalam bentuk kontainer. Jadi bukannya pakai JP atau pakai CP, tidak, tetapi pakai jasa ekspedisi kapal laut, kargo, yang biasanya datang ke dalam satu kontainer besar. Isinya bisa habis 1.000 karton sekali pengiriman. Karena memang biasanya untuk perusahaan yang ruang lingkupnya besar dan mewakili satu area tertentu. Misalnya khusus kabupaten atau khusus Koba, dia ruang lingkupnya ke wilayah Banjarmasin semua atau ke satu provinsi. Ini adalah satu proses penerimaan barang. Nih, ini ada bagian gudangnya. Ini adalah kurir-kurir dari supir dari si kontainer tadi. Jadi pasti ada itu untuk mengirimkan barang. Barang begitu datang itu tidak langsung dimasukkan, tapi disusun di luar. Pada saat disusun seperti ini juga dilakukan penghitungan. Jadi biar tidak terjadi 2 kali penghitungan, akan kita sama-sama waktu menghitung dalam jumlah yang banyak. Terus setelah barang itu sampai di luar, ternyata dia harus melakukan apa? Pengecekan. Dia membawa satu lembar dokumen. Jadi biasanya dokumen adalah dokumen DO, delivery order atau order pembelian, yang dikirimkan oleh bagian pembelian, rekapnya dikirimkan ke gudang. Jadi pada saat barang datang, gudang juga akan melakukan pengecekan kepada delivery order sesuai atau tidak, atau barang apa saja yang datang. Pengecekan satu-satu. Ini juga pengumpulannya ini biasa sudah ada hitungannya. Jadi satu ukuran begini biasa di perkalian 5 atau perkalian 10 untuk memudahkan perhitungan. Seperti ini ya. Ini tetapi tidak bisa dipindah. Ini harus dibawa terus sambil menghitung. Ini untuk bapak menghitung. Pada saat penghitungan seperti ini nanti dibilang. Karena biasanya kondisi pada saat pengiriman barang dari supplier itu kondisi bagus, kardusnya bagus, kemasannya bagus, tetapi tidak tahu bagaimana pada saat selama di dalam perjalanan. Ini adalah contoh dari delivery order seperti ini. Jadi jenis barangnya banyak. Ini ada nomor
inilah yang nanti akan dicocokkan pada saat barang datang. Karena biasanya kalau dalam perusahaan-perusahaan seperti ini, super besar, perusahaan dagang seperti ini, itu barang yang datang tidak sekaligus datang semua, tetapi dia bergelombang. Kenapa bergelombang? Bisa saja waktu pengiriman karbonnya beda, tidak satu kapal. Jadi bisa telat sehari, telat 2 hari dibandingkan dari pengiriman yang pertama. Ini adalah contoh surat jalan yang dibawa oleh bagian ekspedisi pada saat pengiriman barang ini. Ada keterangannya. Jadi biasanya ada nomor-nomornya, jumlah barangnya berapa, satu kontainer, terus isinya adalah berapa dus. Ada 800, ini contohnya adalah 825 dus dalam satu kontainer. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Barang rusak ya. Jadi tadi sambil menurunkan barang itu nggak asal diturunkan, tetapi langsung dipilah, dipisahkan barang yang rusak. Tadi contohnya adalah pengiriman nasi kering, kopi jelly drink. Ini kenapa bisa rusak? Ini biasanya bisa rusak pada saat dia mengamankan secara manual. Karena begitu dimasukkan mungkin ada yang terlempar, ada yang mungkin yang terinjak, tidak sengaja atau jatuh seperti ini. Jadi inilah yang nanti di surat jalan, di surat tanda terima barang akan kita laporkan juga. Bisa menjadi apa? Direktur. Tergantung ya. Kalau misalnya barang seperti ini, tergantung perjanjian dengan pihak supplier. Apakah barang ini direktur ataukah terjadi pemotongan pembelian? Karena kan rugi ya, kita beli barang rusak nggak bisa kita jual. Jadi kita pisahkan dan harus tercatat. Setelah semua oke, nih. Setelah semua oke, baru barang dimasukkan ke dalam. Apakah hanya dimasukkan? Langsung ya, sudah dimasukkan ya. Tetapi di dalam gudang tadi seperti toko grosir, ya baik. Dikelompokkan mana yang minuman, mana yang peralatan bayi, mana yang bagian-bagian tisu atau peralatan rumah tangga itu dikelompokkan ke dalam kelompoknya masing-masing. Ini contohnya adalah diapers, pampers. Jadi pampers untuk sendiri, harus sendiri akan dipisahkan. Kalau dikelompokkan, apakah sesungguhnya dikelompokkan? Ternyata barang itu juga harus dimasukkan ke dalam kartu persediaan. Ini adalah acara contoh dari kartu gudang. Sama ya, ini ada nama barang, ini ada tanggal barang masuk, jumlah barang keluar, dan ada saldonya. Ini adalah bentuk rekapan. Tetapi kalau di gudang nanti adalah kartu gudangnya, kartu persediaan barangnya per jenis barang harus memiliki kartunya masing-masing. Ini adalah contoh bukti penerimaan barang. Diperhatikan ya. Ini adalah nama perusahaan kita, ini adalah nama supplier dan alamatnya, ini adalah tanggal terjadinya penerimaan barang. Setelah itu adalah nomor PO atau nomor depo kita, ini yang kita cantumkan. Nah ini yang paling penting nih, ada kode barang, nama barang atau jenis barang, satuannya, kuantitas dari tanggal berapa dibuatnya. Setelah itu mengetahui adalah biasanya bagian pembeliannya, ini ditandatangani oleh bagian gudangnya, dan ini ditandatangani adalah oleh bagian si pemilik tadi. Siapa yang menandatangani barang tadi? Itulah yang menandatangani. Ini adalah contoh kartu persediaan. Kalau tadi
Ini adalah nomor bukti tadi bukti penerimaan barang. Ini adalah berapa jumlah barang yang masuk, berapa jumlah barang yang keluar, dan saldonya berapa. Ditandatangani oleh kepala bagian gudang dan bagian penjualan. Kenapa bagian penjualan harus bertanda tangan? Karena dia harus tahu berapa saldonya. Ini gunanya untuk apa? Balik lagi tadi saldo yang pertama, untuk melakukan permintaan pembelian barang. Kita mengerjakan PPT halaman 13. Silakan silakan KTP-nya. Itu ada di kelompok membuat bukti penerimaan barang. Gimana, sudah selesai semua? Sudah. Jadi sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil dari apa yang kalian kerjakan dari diskusi kita. Ibu minta kita bergantian nanti mempresentasikan di depan, terus hasilnya kita tempel di papan. Ibu minta dulu dimulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan. Selamat pagi kawan-kawan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bukti penerimaan barang supplier dari PT Bintang tanggal 19 November 2020. Nomor 1, kode barang BRS CJ20, jenis barang berat senior 20 kg. Satuan karung. Sekian hasil presentasi kami. Silakan Pak, kita lihat perbandingannya. Bagaimana posisinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Yang beranggota saya Serena, Nika Sasila, Erik, Nino, dan Rizky Mustafa.
baik. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan ke kelompok berapa? 4 dan 5. Dari hasil diskusi kita ini nak ya, bisa ibu simpulkan. Jadi dalam kita melaksanakan administrasi dokumen administrasi pembelian barang di gudang, langkah pertama pada saat barang datang yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan barang. Yang kedua adalah pengecekan lagi apakah barang yang kita terima tadi sesuai dengan order atau tidak. Setelah sesuai baru kita membuat apa? Bukti penerimaan. Setelah itu barang baru bisa dimasukkan gudang dan diadministrasikan dalam kartu persediaan. Oke, kemampuan kalian, ibu melakukan sedikit proses. Jadi ibu minta bukunya ditutup dulu, kita proses dulu sebentar. Ya silakan bukunya ditutup dulu. Sudah kita melakukan proses, sekarang kita tinggal merefleksikan apa yang sudah kita dapat pada hari ini tentang materi dokumen transaksi pembelian pada gudang. Siapa kira-kira yang bisa merefleksikan? Ya, gimana kira-kira? Maka awal pada saat barang masuk di dalam gudang adalah melakukan pengecekan barang secara fisik dengan surat jalan dan order pembeliannya. Setelah cocok, maka bagian gudang akan menandatangani surat penerimaan barang. Selanjutnya barang akan dimasukkan gudang dan dikira-kira berdasarkan jenis dan kelompoknya. Setelah itu akan dicatat dalam kartu persediaan barang. Makasih ya Sheryl ya. Jadi refleksi kita tadi benar ya, seperti yang dibilang Sheryl. Barang begitu datang dilakukan adalah pengecekan barang, baik secara fisik maupun secara notanya tadi, sesuai atau tidak dengan order pembelian yang sudah kita lakukan. Setelah itu, apabila barang ternyata sudah cocok, kondisi barang juga sudah bagus, baru kita melakukan bukti apa? Membuat bukti penerimaan barang. Setelah itu barang kita masukkan ke dalam gudang, kita buat administrasinya ke dalam kartu persediaan. Di mana salah satu fungsi kartu persediaan adalah memberikan informasi kepada bagian pembelian untuk melakukan pembelian barang kembali. Karena perusahaan dagang itu tidak lepas dari persediaan barang dagangan. Jadi itulah nak materi kita pada hari ini. Sudah selesai tadi ya. Jadi kalian sudah mengerti tentang bagaimana cara membuat bukti penerimaan dan bagaimana itu kartu persediaan barang. Untuk ibu harap kita tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, tetap jaga kesehatan. Bagaimanapun cara kita belajar, kita bisa asal kita mau. Perhatikanlah apa yang ada di sekitar kita hubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Minggu depan itu kita akan mempelajari tentang dokumen transaksi penjualan. Jadi bagaimana tentang dokumen transaksi penjualan, ibu minta kalian coba mengamati dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja yang berhubungan dengan dokumen transaksi penjualan. Ini tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ibu minta tadi kalau kelas, sekarang waktunya silakan kita doa salah satu. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai.